Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada video ini kita akan memberikan rangkuman sobat semuanya, yaitu berisi kabar gembira terhadap sobat-sobat guru honorer. Yang mana di sini kita ambil dari rangkuman keputusan rapat Komisi 10 DPR RI, rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi RI. Komisi 10 DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi ini adalah pembahasan terkait teman-teman. Yang pertama, ini adalah membahas permasalahan dan perkembangan seleksi 1 juta P3K. Yang kedua, tentang penyesuaian RKAL atau L tahun anggaran 2022 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, yang mana diadakan pada hari Kamis tanggal 23 September yang tadi disiarkan secara live streaming teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu tadi ketinggalan atau mungkin menonton videonya yang durasinya berjam-jam, maka untuk rangkumannya silahkan simak video ini. Nah, di sini sobat semuanya ada 6 keputusan yang sangat penting dan berpihak kepada rekan-rekan guru honorer. Bagaimanakah keputusannya? Semoga saja bisa menenangkan kita semua ya, sehingga semua bisa tercover dalam seleksi P3K tahun ini. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update informasi terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini tanggal 23 September telah diadakan yaitu rapat kerja antara Mendikbud dengan Komisi 10 teman-teman. Yang mana Komisi 10 itu membawa aspirasi dari sobat-sobat guru honorer se-Indonesia ya. Nah, kira-kira untuk hasil 6 keputusan penting yang berpihak kepada guru honorer itu seperti apa teman-teman? Oke, langsung saja teman-teman, kita simak yang pertama. Yang pertama, teman-teman, nah di sini dituliskan seperti ini. Kesimpulan atau keputusan yang pertama ini adalah terkait tentang perkembangan seleksi 1 juta P3K. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemdikbudristek RI untuk sungguh-sungguh memperhatikan pendapat, aspirasi, dan masukan dari Komisi 10 DPR RI sebagai berikut. Yang pertama, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemdikbudristek untuk merumuskan transisi kebijakan bagi peserta seleksi P3K yang memiliki keterbatasan penggunaan perangkat IT dalam seleksi dan untuk memperbaiki proses seleksi yang ada. Jadi, bagi sobat semuanya yang pada tahap 1 itu kesulitan untuk menggunakan komputer cat UNBK, kemungkinan nanti untuk tahap 2 dan berikutnya akan ada pembenahan dan perbaikan teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemdikbudristek RI untuk memberikan tambahan nilai afirmasi pada nilai kompetensi teknis dengan penambahan sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan usia. Yang B, mempertimbangkan lama pengabdian. Kemudian, afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas dan mempertimbangkan daerah tertentu atau 3T ya. Daerah pasca bencana dan juga daerah konflik. Berikutnya teman-teman, terkait dengan gambaran afirmasi yang diusulkan dan sudah disetujui oleh Mendikbudristek itu adalah seperti ini. Jadi di sini tadi disampaikan yaitu untuk jenis tambahan nilai afirmasi, yaitu untuk usia di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan Dapodik ya. Ini minta penambahan afirmasi antara 30% sampai 50% dari nilai maksimal kompetensi teknis yaitu 500 poin. Kemudian untuk disabilitas, ini meminta tambahan afirmasi teman-teman, yaitu 50-60% dari nilai maksimal. Kemudian untuk yang honorer kategori 2 yang terdaftar di database BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan dari Dapodik, ini adalah juga sama, mendapatkan afirmasi 30% sampai 50% dari nilai maksimalnya. Kemudian untuk yang poin ketiga, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemdikbudristek untuk menunda pengumuman hasil seleksi P3K guru tahap 1 tahun 2021 yang rencananya akan diumumkan pada tanggal 24 September tahun 2021. Penundaan diperlukan agar Kemdikbudristek ini memperbaiki kebijakan mengenai nilai ambang batas, kompetensi, dan kebijakan lainnya untuk seleksi P3K jabatan fungsional guru antara lain
konsistensi standar dan prosedur seleksi, memperbaiki kisi-kisi soal yang akan diujikan, rasio jumlah soal, dan juga rentang waktu pengerjaannya. Sekaligus untuk penambahan afirmasi, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman nanti tanggal 24 September ini belum pengumuman, maka teman-teman nggak usah cemas, dikarenakan penundaan pengumuman itu adalah untuk kebaikan sobat-sobat guru honorer semuanya ya. Yang mana dari poin 3 ini langsung Mendikbudristek itu telah mengirimkan surat untuk permohonan penundaan hasil seleksi P3K tahap 1 kepada Panselnas. Berikutnya untuk yang keempat, teman-teman. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemdikbudristek RI untuk memaksimalkan kesempatan pemilihan formasi yang masih kosong kepada pelamar atau guru honorer untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan juga tahap 3 pada tahun 2021. Nah, terkait dengan hal ini, itu adalah sebenarnya permintaan dari DPR, dari Komisi 10, itu adalah jika memang untuk formasi yang dibutuhkan itu adalah 1 juta formasi, namun saat ini pendaftarnya kurang dari 1 juta formasi, diminta untuk tahap 2 dan tahap 3 itu ditambahkan untuk kuota. Namun dari Mendikbud sendiri itu menjawab, teman-teman, yaitu untuk yang berhak mengikuti seleksi tahap 1, 2, 3 itu adalah yang sudah mendaftar ya, dan sudah klik tombol akhiri pendaftaran. Dan untuk penambahan formasi baru, ini nanti akan ditambahkan untuk tahun anggaran 2022, teman-teman. Jadi kalau misalkan sobat-sobat guru honorer ini tidak lulus di tes tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, nggak usah khawatir karena nanti tahun 2022 itu masih akan ada banyak sekali formasi. Mengingat untuk kebutuhan guru di Indonesia ini masih sangat banyak, teman-teman, untuk kurangnya. Nah, berikutnya untuk yang poin kelima itu adalah seperti ini. Untuk yang poin kelima, Komisi 10 DPR RI ini mendesak Kemdikbudristek RI untuk membuat skema bantuan tes web antigen bagi guru honorer yang mengikuti ujian seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, dimaksudkan ini adalah untuk nanti yang tahap 2 dan juga tahap 3, teman-teman. Nah, kemudian langsung dijawab, teman-teman, oleh Bapak Mendikbud, yang mana untuk hal ini sudah difasilitasi ya, dan semua lobby-lobbynya itu sudah disampaikan kepada Satgas COVID-19 dan juga Menteri Kesehatan, teman-teman. Kemudian untuk yang keenam, ini adalah Komisi 10 DPR RI dan Mendikbudristek RI sepakat akan menjadwalkan rapat kerja dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui tindak lanjut keputusan rapat kerja ini mengenai permasalahan seleksi P3K tahap 1 untuk jabatan fungsional guru paling lambat ini tanggal 6 Oktober tahun 2021. Ini adalah rangkuman dari pertemuan antara Mendikbud dan juga Komisi 10, teman-teman, yang mana di sini tentu saja membawa angin segar ya kepada sobat-sobat guru honorer. Yang sampai saat ini, mungkin setelah teman-teman mengikuti CAT UNBK ditambah dengan nilai afirmasi yang seperti itu, teman-teman masih banyak yang belum lolos. Nah, semoga saja dengan adanya penundaan jadwal untuk pengumuman hasil seleksi tahap 1, ini membawa angin segar kepada kita semua. Demikian sobat semuanya, informasi yang sangat bermanfaat ini, silahkan klik tombol subscribe ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti teman-teman tidak akan ketinggalan informasi penting berikutnya.